Halo semua teman-teman para pejuang latihan dasar CPNS tahun 2022. Nah, bertemu lagi dalam video saya kali ini. Nah, dan saya kali ini akan membahas nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak mengenai berorientasi pelayanan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nila Kurnia, CPNS Kabupaten Barito Kuala, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022 untuk golongan 3 angkatan 30 dengan nomor NDH 33 kelompok 4. Nah, baiklah, pertama saya akan memaparkan mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan definisinya yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dengan kata kunci responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Adapun definisi pelayanan publik menurut Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Nah, adapun unsur penting yang harus ada, yang pertama ASN sebagai penyelenggara, yang kedua publik atau masyarakat sebagai penerima layanan, dan yang ketiga kepuasan masyarakat atau pelanggan. Adapun pentingnya pelayanan prima, yaitu kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetensi di masa yang akan datang. Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Yang keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. Yang keenam, kepuasan pelanggan akan menjadi kembali. Dan yang ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberi referensi. Adapun prinsip dalam pelayanan publik, yang pertama partisipasif, yaitu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Nah, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan. Yang ketiga, responsif, yaitu pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam layanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat adalah tidak diskriminatif, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga dengan warga yang lain. Nah, yang kelima, mudah dan murah, yaitu mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik harus mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai yang dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Nah, yang ketujuh adalah aksibel, yaitu pelanggan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Yang kedelapan adalah akuntabel, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayarkan. Dan yang terakhir yaitu berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Untuk perilaku berorientasi pelayanan atau kode etik yang harus diterapkan, pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan,
serta yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Terus bagaimana sih bentuk pelayanan publik yang berkualitas? Memberikan pelayanan yang bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan customer sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan customer. Layanan hari ini harus lebih baik dari yang kemarin dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Untuk pelayanan publik yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Barito Kuala, yang pertama hibah sarana dan prasarana pangan, yang kedua hibah sarana dan prasarana budidaya ikan, yang ketiga hibah sarana dan prasarana penangkapan ikan, dan keempat penjualan benih ikan. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas KKN di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan itu memberikan hibah harus menggunakan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Nah, yang pertama, masyarakat harus mempunyai kelompok. Yang kedua, harus mengajukan proposal yang diserahkan ke sekretariat, dan proposal tersebut harus didisposisi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Nah, dan pengajuan harus didahulukan kepada yang telah lebih dahulu mengajukan proposal. Nah, tidak boleh jika ada keluarga atau tetangga dari salah satu kerabat yang didahulukan. Nah, dan tentunya untuk fasilitas sarana prasarana yang akan diberikan kepada kelompok tersebut itu gratis dan tidak dikenakan biaya apapun. Nah, dan untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga merupakan wilayah zona integritas yang bebas dari KKN. Sekian video saya kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.